Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Catur Prasetyo. Catur Prasetyo. Kembali lagi di channel kami Catur Misteri. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya. Kami jarang upload karena cuaca ya. Karena cuaca tidak mendukung teman-teman. Kadang hujan, kadang panas. Kadang paginya hujan, sorenya panas. Sorenya panas, paginya hujan. Bingung ya teman-teman. Sekarang alhamdulillah mendung sebenarnya, tapi kita paksakan untuk buat tag video di sini ya teman-teman. Oke, kita sedang berada di daerah Ronggojalu, di Ronggojalu, wisata Ronggojalu ya teman-teman. Yang tidak tahu bisa searching dulu. Nanti insya Allah kami tampilkan video pada siang harinya. Oke teman-teman, sekarang jam 10 kurang ya. Tadi saya berangkat sekiranya jam habis sholat isya ya. Cari-cari tempat, siapa tahu ada tempat-tempat yang terbengkalai bisa lihat. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau tanya, yang sampean ketahui tentang Ronggojalu ini apa ya? Ya seperti buaya putih sama ular ya, itu teman ular. Ya saya dengar juga, sebenarnya saya orang sini teman-teman ya, orang Banjar Sawah, tapi saya berhubung saya masih kecil ya, belum tahu sejarah-sejarahnya tentang yang dulu-dulu teman-teman. Cuma tahunya sebagian ya, karena ada orang yang bilang teman-teman. Kalau ada yang bilang Ya kan mungkin tahu kita. mungkin tahu, karena kita masih bocah ya. Bocil yang lol. Di sini kita coba searching ya, bagaimana pendapat dari Mbah Google tentang wisata Ronggojalu ini. Wisata Ronggojalu Probolinggo, karena kualitas airnya sangat bersih dan alami. Air di Danau Ronggojalu tidak hanya digunakan untuk fasilitas industri, tapi juga sebagai penyediaan kebutuhan air minum dan irigasi sawah. Benar teman-teman, ini di Ronggojalu kan dipakai PDAM buat minum kita sehari-hari ini. Yang tidak pakai yang tidak pakai PDAM itu bisa jadi apa? Kalau tidak pakai PDAM bisa apa? Air pet ya. Airan. Ini airnya memang sangat jernih teman-teman. Juga kita lanjut. Selain panorama mempesona dan suasana di lokasi yang sangat dingin, di Danau Ronggojalu Probolinggo juga ada berbagai wahana dan fasilitas yang memadai. Salah satu wahana paling favorit di Danau Ronggojalu adalah kolam renang anak-anak, dilengkapi dengan sabu apu, punjung untuk duduk dan beristirahat, dan kedai makanan yang menjual makanan ringan khas Probolinggo. Ini Pundung ya teman-teman, kita sedang duduk di tempat bersantai. Karena ada lagi satu benda kapal bebek. Oh iya, di sini juga ada bebek itu, tapi bebeknya udah tenggelam. Hancur guys. Bebeknya udah tenggelam, gak ada sayapnya. Ini lanjut. Jadi ketika wisatawan mengunjungi tempat ini, mereka tidak hanya bisa menikmati panorama danau, tapi juga bermain di kendaraan yang sangat menghibur. Yaitu bebek tadi loh. Bebeknya tenggelam. Bebeknya gaya batu. Bebeknya kayak batu itu. Tidak di-upgrade dengan yang baru ya. Sekarang sudah mulai sepi ya, tapi tidak untuk anak-anak muda. Di sini masih sering. Nah, di balik keindahan Ronggojalu ini juga memiliki kisah-kisah mistis ya teman-teman. Kenapa kita kesini? Ya karena ada kisah mistisnya itu. Entah kalian percaya atau tidak. Ini Kita dengar sendiri dengar dari sendiri warga dari setempat. warga. Dan memang kita tidak tahu apa-apa itu. Tapi kalau kita dengar sendiri kan memang cerita dari leluhur mau gimana begitu kan. Dari sepuh, Dari sesepuh ya, dari moyang nenek. nenek moyang, Nenek moyang. moyang nenek. Tadi
kami sudah berdoa juga di di petilasannya Pak Ronggo sama Bu Jalu. Dulu itu kuburan keramat. iya, petilasan. Karena biasanya kurang tahu. Kuburan-kuburannya kurang tahu. Aku denger ya anu di sana. Itu cuma makam kosong. Iya, Kayaknya nggak tahu. emang petilasan itu. Kayak ya apa ya? Kayak kita kalau ke gunung, nah, kita meninggal ngomong di daerah itu kan ada petilasan kita, ada nama kita. Itu kayak gitu. Terus mayatnya itu ada. Nah itu masalahnya. Saya kurang tahu kuburan aslinya atau di mana. Saya kurang tahu juga ini. Karena kita cari orang sini yang mau ikut dengan kita itu susah. Bilangnya pada takut, pada gimana. Takut masuk angin, takut masuk ya gitulah. Memang kalau malam itu susah. Ini hasilnya indah. Kalau di pagi hari, Ya. siang, bagus ini teman-teman. Bagus. Ini banyak sekali pemandangan. Pada dulu juga ada kayak KKN itu. KKN itu di sini buat video tuh. Katanya buat tugas akhir. Nah kebetulan saya lagi berenang video juga. Dulu dengarnya orang dulu di sini ada sebuah desa. Desa. Bukan desa, Gimana? kerajaan. Kerajaan. Daerah ini kayak kerajaan. Terus ini lah Hiduplah dua pasangan yaitu Bapak Ronggo dan Ibu Jali yang tadi kita doakan petilasannya. Nah itu asal mula Rojali. ya dulu tuh di sana ada pohon beringin. Iya ada pohon beringin yang tumbang. Anu pohonnya itu dingin, Beringin. pohon dingin. Pohonnya berdingin dulu konon Bapak Ronggo dan Ibu Jalu ini mengadakan sayembara menancapkan satu lidi. Ini kata nenek moyang saya, tapi apa ada yang berbeda ya mohon maaf, saya tidak menggugat ya kepercayaan Anda tentang Bapak Jalu ini. Saya cuma menceritakan apa yang diceritakan sama nenek moyang saya. omak satu lidi. Iya, Kalau aku pedang pedang. ada di sini. Kalau di apa? Dicabut Banjir. Banjir. Nah, itu ada sayembaranya teman-teman. Ini kalau Mas Eken dengarnya pedang kan ya. pedang. Kalau saya itu lidi katanya. Nah, pokoknya itu ya ada mana? barang. Wah, Gimana? tempat pedang. Di sebelah sana ya, di itu kan ya, beringin yang tumbang kemarin itu. Yang kena apa longsor apa gimana itu. Nah, di situ ditancapkanlah sebuah itu ya pedang atau lidi, atau ada yang berpendapat lain. Saya tidak menggugat itu. Terserah kalian. Kepercayaannya. Nah itu mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa mencabut lidi atau pedang tersebut dinobatkan sebagai pangeran apa terhebat gitu. Apa ada hadiahnya katanya. Saya kurang tahu juga itu. Soalnya tidak ada yang mau diajak ke sini malam-malam. Ya mungkin bisa buat part 2-nya. Nah, Nanti kita wawancara langsung sama yang sesepuh sini. Tapi kita harus mencari juga sih siapa. amin. Amin. Sepuh itu. Sesepuh tapi tidak tahu apa. Ini di sini tertuliskan dulunya kisah pembentukan Danau Ronggo Jalu diawali oleh perang saudara antara saudara bernama Ki Ronggo dan saudaranya sendiri Ki Jalu. Nah, di sini beda lagi teman-teman. Saya dengarnya itu adalah Pak Ronggo dengan Bu Jalu. Ternyata di sini ini Ronggo Jalu ini adalah dua bersaudara. Yang satu bernama Ki Ronggo, yang satu bernama Ki Jalu. Dua bersaudara ya teman-teman. Bukan suami. Bukan. Di sini diceritakannya tapi perselisihan itu dimotivasi oleh perebutan wilayah. Ada pertempuran besar antara kedua orang. Di tengah perang yang memanas, sosok ajaib Kiai tiba-tiba muncul, dan Kiai berencana untuk menghentikan perang antara saudara dan saudari. Dan saudari, ya, begitulah teman-teman. Penyihir Kiai berusaha meyakinkan Ki Ronggo dan Ki Jalu dengan berjalan di tengah sawah, di tengah tanah kosong
dan menusuk sebatang tongkat ini mas. Kemudian Kiai Sakti memberitahu Ki Ronggo dan Ki Jalu, siapapun yang dapat menarik steker yang terhubung adalah pemilik tanah kosong. Jadi sayembara itu ditancapkan sebuah tongkat untuk barang siapa yang bisa mencabutnya itu mendapatkan wilayah ini. Jadi wilayah ini dulu menjadi perebutan antara dua saudara, yaitu Ki Ronggo dan Ki Jalu. Peluang pertama dibuat oleh Ki Jalu, di mana ia melakukan yang terbaik untuk menarik tongkat dari Kiai Sakti. Tetapi usaha Ki Jalu sia-sia karena dia tidak bisa menarik tongkat, dan giliran berikutnya dilakukan oleh Ki Ronggo, tetapi hasilnya juga tetap sia-sia. Tidak ada yang bisa mencabut tongkat itu antara dua saudara ini, Ki Ronggo dengan Ki Jalu. Mungkin yang bisa Thor Yang lalu ya. Jadi tukang bangunan. Kalau di Mobile Legends tuh badang bangunan. Lanjut, karena kedua saudara itu tidak bisa menarik tongkat, Kiai Saktilah yang menariknya sendiri. Jadi karena Ki Ronggo dan Ki Jalu tidak bisa menarik tongkat tersebut teman-teman, jadilah ditarik kembali oleh sang Kiai Sakti. Kiai Sakti yang menancapkan tongkat tersebut. Fenomena aneh tiba-tiba terjadi ketika Kiai Sakti mengeluarkan tongkat yang terhubung dengannya. Segera setelah tongkat dilepas, air tanah tiba-tiba muncul. Nah, ini teman-teman. Tiba-tiba ada sumber air ya, nggak tahu dari mana. Hingga air menjadi danau, dan pada saat yang sama Ki Ronggo dan Ki Jalu tenggelam. Itu teman-teman ya. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah SWT. Amin. Lanjut cerita. Karena cerita itu, danau ini disebut Ronggo Jalu. Ya, emang begitu teman-teman. Saya kira itu Ronggo Jalu adalah suami istri. Menurut nenek moyang saya dulu, tapi suami istri. Tapi menurut cerita di sini, kakak adik, dua saudara ya. Ki Ronggo dan Ki Jalu sama-sama cowok. Dan tak kita percaya Rika. Yang mana sebenarnya terjadi? Ya, nanti kita akan tanyakan sama yang berpengalaman ya. Ada dua kuburan orange tepat di tepi danau makam. Nah, tadi itu yang kita doa. Itu yang tadi kita berdoa teman-teman. Kita berdoa dulu. Tuh. Ini di sini penjelasannya, makam ini berdiri di bawah pohon dan dikelilingi oleh pagar yang sedikit rusak. Dan penduduk di sekitar dua makam ini mungkin adalah makam Ki Ronggo dan Ki Jalu. Mungkin ya teman. Tapi tulisannya tadi cuma penjelasan. Tidak diri ini. Jadi itu teman-teman, ceritanya menurut Google ya. Google ini sepuh guys. Asalkan jangan bahas astagfirullahaladzim mulutku. Itu cerita yang di Google dengan cerita yang kita dengar sendiri berbeda teman-teman. Ya, dari sini kita bisa belajar tidak semua hal yang kita ketahui sekarang bisa kita percayai dan kita yakinkan sebelum ada yang terbenar atau ada yang Benar-benar ada buktinya. Ya, benar-benar ada buktinya. Jadi jangan percaya ini adalah ini. Oh, jangan. Itu bisa saja pendapat Anda salah, nanti bisa-bisa Anda yang malu ya. Ya, inilah teman-teman cerita yang menurut dari Google. Baik, sekarang cerita horor. Horornya. Sekarang cerita mistisnya.
konon di sini terdapat sosok buaya putih sama siluman ular. sama siluman ular. Nah, buaya putih ini akan keluar pada Malam Jumat malam Jumat. manis ya. Manis ya? Iya manis. Ini siapa keluar? Oh, Keluar. coba tak WA ya. Hah? Coba WA. WA. Buayanya WA. Iya, buayanya mau di WA. Kamu keluar hari apa? Asal jangan keluar sekarang aja, ya lari. Ya kan si buayanya no de omai. Oh iya, amin lagi. Ingin deh. Ya, buayanya keluar. Buaya putih itu keluar hari Ada malam. pokoknya itu keluarnya hari-hari dan tertentu Iya, aja. tertentu. Tidak pasti ya. Konon ada yang pernah melihat sosok buaya putih tersebut melintas di